Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang ibu banggakan, hari ini kita belajar tentang pidato persuasif ya, adanya di bab 2. Nah ini ya, buka buku paket kalian bab 2, yaitu halaman 33 ya, 33 dibuka, tentang menyampaikan pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita akan buka bab 2, yaitu halaman 34, tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran, keberhasilan tentu seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini juga pidato. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari pidato persuasif. Jadi mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Ya, maksudnya di sini secara jelas dan logis itu berkaitan dengan informasi-informasi yang jelas yang dibacakan atau yang diungkapkan, dan logis itu maksudnya masuk akal ya. Logis itu artinya masuk akal. Lanjut, tujuan pidato persuasif nih ada di halaman 35. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Nah, audiensi ini adalah pendengar ya, audiens ya. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi contohnya, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli. Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil, namun dengan beberapa persiapan dan latihan kamu dapat berpidato dengan hebat. Jadi itu adalah tujuan dari pidato persuasif, yaitu meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada di halaman 37, yaitu cara memersuasi atau cara mempengaruhi seseorang agar mau mengikuti apa yang kita katakan. Nah, di sini ada 3 cara-caranya, yaitu pertama etika. Nah, penggunaan etika ini gunakan pendekatan etika. Yang kedua emosi. Emosi ini maksudnya menggugah perasaan audiensi, jadi mempengaruhi perasaan pendengar. Lalu logika ini masuk akal ya, buat masuk akal. Nah, di sini ada tentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, di situ kalian lihat apakah yang pertama itu cara memersuasi etika, emosi, atau logika. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, di situ lihat ada kata coba pikirkan. Nah, coba pikirkan berarti itu masuknya ke logika ya. Ya, nomor 1 dijawab logika. Yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang.
Nah, di situ kita lihat apakah itu termasuk etika atau emosi. Ya, kalau menurut Ibu itu adalah emosi ya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya kita terbatas, kita dapat memperbanyak kita dengan daur ulang. Nah, itu termasuk menggugah perasaan audiens ya. Yang ketiga tentunya termasuk cara memersuasi etika ya, begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri ke Ibu. Lanjut. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Itu adanya di halaman 38. Ya, unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato. Nah, jadi unsur pidato itu ada 3. Yang pertama pembukaan. Nah, yang kedua isi dan ketiga penutup. Nah, di dalam pembukaan di sini ada merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Ya, maksudnya orang yang berpidato itu harus bisa merebut perhatian pendengarnya. Ya, dengan cara apapun, misalnya dengan cara membacakan pantun terlebih dahulu atau membukanya dengan hal-hal yang menarik atau bagaimana. Dan yang kedua, hubungan dengan audiens, menunjukkan kesamaan dan empati pada audiensi. Ya, hubungannya juga harus menunjukkan kesamaan dan empati. Jadi harus diawali dengan kata-kata yang baik, lalu menyamakan pikiran dulu antara orang yang berpidato dengan orang yang mendengarnya. Yang ketiga, kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Lalu tujuannya jelaskan apa harapanmu sesuai pidato selesai. Setelah pidato selesai, harapannya apa nih kalau mau menjelaskan tentang jagalah bumi kita. Nah, berarti kita kan harapannya agar si audiens ini menjaga kelestarian kehidupan di bumi, misalnya begitu. Peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Isi. Nah, isi ini sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan untuk meyakinkan dan mendukung ya. Jadi isinya harus mendukung sesuai judulnya. Penutup pidato harusnya yang menarik dan mengesankan. Jadi berisi tentang kesimpulan, misalnya harapan-harapan, yaitu ya. Itu adalah struktur dari pidato persuasif. Selanjutnya adalah struktur isi pidato persuasif. Itu ada di halaman 45. Silakan kalian buka. Halaman 45, pernyataan posisi yang pertama. Pernyataan posisi ini maksudnya adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Ya, misalnya gini, siapa yang akan diyakinkan nih? Siapa yang akan diyakinkan? Misalnya siapa yang mendengar pidato ini bisa diyakinkan. Nah, apa yang akan diyakinkan atau mengubah pandangan dari perilaku? Lalu jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, itu harus diperhatikan. Jadi sebelum kita berpidato, kita juga harus memikirkan siapa nih audiens yang akan kita pidatokan, siapa nih audiensnya nih. Harus kita samakan dulu persepsinya dengan kita, gitu ya.
Lalu yang kedua, tahap argumen. Nah, argumen ini maksudnya dibuktikan dengan alasan-alasan, ya. Misalnya kita ingin mengajak seorang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, alasannya kenapa? Karena misalnya, karena kalau membuang sampah sembarangan itu bisa mengotori halaman misalnya, atau bisa menyebabkan banjir. Nah, itu alasan-alasannya. Jadi kita juga harus mempunyai alasan kalau berargumen, ya, kalau mengungkapkan suatu pendapat. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini adalah yang ditonjolkan adalah memperkuat pernyataan posisi. Nah, yang harus diperhatikan adalah menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, misalnya nada tinggi, nada rendah, terus mimik wajah atau ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gestur. Gestur itu maksudnya gerak tubuh, ya. Lalu sebaiknya dikembangkan secara masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti, ya. Lalu ada juga disisipkan, misalnya ada gambar, ada tulisan, ada misalnya penyajian PowerPoint. Nah, itu ya, penguatan pernyataan posisi. Nah, untuk penjelasan pidato persuasif sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Tugasnya menyusul, ya, di pertemuan berikutnya. Untuk yang ingin bertanya silakan WA Japri ke Ibu, ya, untuk kelas 9, khususnya kelas 9F dan 9G saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.